Aku sudah ditinggalkan oleh narasumber aku. Tapi nggak usah khawatir karena kita akan dapat informasi juga dari salah seorang yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi dia ini adalah ketua AIMI, yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, yaitu Mia Sutanto. Apakah kita sudah terhubung? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak Mia Sutanto? Iya, betul. Aku Mia Kusuma. Halo, iya. Iya, aku Mia Kusuma. Jadi Iya. Mia ke Mia ya, kita ngobrol hari ini. Mbak Mia, apa kabar? Baik, baik. Lagi sibuk masih menghimpun ibu-ibu? Oh, menyusui? tentu, selalu. Aku kan belum Ibu jadi menyusui. anggota AIMI ya. Aku kan menyusui juga. Nanti aku daftar Iya ya. dong. Oke. Mbak Mia sharing dong pengalaman Mbak Mia waktu anak sakit. Kan pasti ibu-ibu apalagi anak pertama ya biasanya panik gitu loh kalau anak sakit, langsung buru-buru pengen bawa ke dokter. Karena tema kita hari ini kan kapan sih anak harus dibawa ke dokter ya Mbak Mia. Pertama Betul, yang betul. Mbak Mia lakukan apa kalau anak sakit? Kebetulan sekarang ini anakku udah lumayan besar-besar ya. Yang pertama udah 10 tahun, yang kedua 6 tahun. Ya. Waktu dulu mereka masih bayi sih memang mungkin sama seperti kebanyakan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu baru ya, yang menjadi kekhawatiran utama ketika anak sakit tentu pada saat anaknya demam. Gitu Betul, kan. betul. Jadi kalau misalnya anak demam itu seringkali, apalagi kalau kita ibu baru, khawatir nih kapan harus dibawa ke dokter, kapan harus diberi obat penurun panas dan Betul. sebagainya. Nah, mungkin kalau buat saya, karena saya menyusui, yang paling utama yang saya perhatikan adalah pada saat anak-anak masih bayi, apakah mereka masih mau menyusu atau tidak gitu. Oke, itu satu. Karena itu biasanya indikator pertama. Kalau mereka masih mau menyusu, berarti saya bisa dibilang lumayan tenang ya gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, tentu saya lihat juga dari usianya, karena kalau dari yang saya belajar, dari yang saya baca, kalau misalnya masih usia di bawah 3 bulan itu, kalau suhu badan mencapai angka tertentu misalnya ya, itu harus segera dibawa ke dokter gitu. Oke. Jadi guidelines seperti itu memang saya perhatikan betul. Nah, atau kalau misalnya anak sudah agak besar, di atas 2 tahun, kalau demam dengan suhu tertentu tetapi anaknya masih terlihat aktif, masih mau makan, masih mau minum setiap 3-4 jam sekali, masih mau buang air kecil, tidak lemes, terus lehernya nggak kaku dan tidak muntah-muntah hebat dan sebagainya, itu masih bisa diobservasi di rumah gitu. Tapi kan nanti ada misalnya dalam kurun waktu berapa hari gitu diobservasi di rumah sebelum dibawa ke dokter misalnya. Oke. Nah, hal-hal seperti itu sih memang saya perhatikan sekali gitu. Jadi kapan ini anak bisa tetap dirawat di rumah dan kapan harus saya bawa ke dokter. Oke, nah itu untuk anak-anak yang kecil. Nah sekarang kalau anak-anak sudah mulai agak besar sih biasanya kekhawatiran juga agak sedikit berkurang ya Mbak Mia ya? Betul. Oke. Apalagi kalau anak-anak sudah di atas usia 5-7 tahun, biasanya imunitasnya sudah semakin bagus ya. Daya tahan tubuhnya juga sudah semakin bagus, dan biasanya ibunya juga sudah hafal. Oh, ini demam terus disertai dengan batuk pilek gitu misalnya, dan kita bisa melacak, oh ini anak kemarin-kemarin nih habis banyak berenang-berenang atau banyak minum dingin atau apa yang kayak gitu yang memicu batuk pileknya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, oh ini demam biasanya yang memang menyertai batuk pilek gitu. Jadi kita nggak terlalu parno gitu ya ibaratnya. Betul. Atau justru kalau misalnya demam tapi kok ini anak lemes nggak kayak biasanya ya. Biasanya kan kalau dia demam pun dia masih tetap beraktivitas, masih mau makan dan sebagainya. Ini bahkan cuma di tempat tidur aja, terus nafsu makannya berkurang dan sebagainya. Nah, itu baru. Jadi memang kalau sudah anak semakin besar, kita sebagai orang tua juga jadi hafal tanda-tanda ciri-ciri khas masing-masing anak ketika sakit itu seperti apa. Iya, apalagi seorang ibu tahu banget loh anaknya kalau ada perubahan ya. Nah, kan Mbak Mia ini sering bersentuhan atau bercengkrama cicat dengan ibu-ibu di Milis ya. Biasanya mereka suka curhat tuh apa aja sih sakitnya umumnya? Umumnya sih itu. Jadi memang yang paling sering dikhawatirkan adalah bila anaknya demam atau misalnya diare. Karena itu biasanya dua hal itu yang sering bisa disebut sebagai common illness pada anak-anak gitu ya. Penyakit umum ya. Jadi batuk pilek, kemudian demam, kemudian diare. Nah, itu biasanya untuk anak-anak balita itu memang termasuk common illness. Jadi memang itu yang sering sharing di Milis adalah bagaimana untuk ketika anaknya mengalami sakit tersebut, bagaimana penanganannya dan sebagainya, itu yang sering di-sharing di Milis. Oke, nah
Makasih banyak loh Mbak Mia, waktunya cuma sebentar tapi udah bisa ngobrol. Kasih tahu dong milisnya apa, siapa tahu aku mau curhat juga di situ. Oke. Dulu milisnya namanya ASI for Baby at yahoogroups.com. Sekarang sudah berganti nama menjadi milis Aimi-ASI at yahoogroups.com. Aimi-ASI at yahoogroups.com. Yahoo Groups pakai groups.com ya. Iya, Oke, iya, nanti aku main-main ke situ, ibu-ibu di rumah juga bisa aku aja. Mbak Mia, thank you banget waktunya ya. Sama-sama. Kapan-kapan datang ke sini ya Kiki nanti. Ayo. Oke, asik. Bye-bye. Selamat pagi, thank you. Selamat pagi. Ri. Ya udah deh, sepertinya aku sudah harus menyudahi acara ini karena kan apa lagi? Laporan Mbak Mia. Udah. Ibu dokternya sudah sampai. Asik, terima kasih. Mbak Mia, mobilnya baret lagi. Baret lagi? Iya. Mobil aku yang sudah ratusan kali kamu baretin. Iya. Kamu yang penting kan goreskan dokter udah nyampe Mbak Mia tepat waktu. Ya tapi nggak dirusak-rusakin dong, Gean. Gimana sih? Kamu aku pecat deh kalau gini. Mbak Mia jangan marah-marah. Cantiknya hilang. Ah, kamu suka merayu aja. Masa majikan dirayu sih? Ya udah sana deh, nggak apa-apa kalau kamu bilang aku cantik. Aku bagi kuenya Mbak Mia. Udah ambil. Susah ya emang Gean. Awas. Ya udah, biarkan saja Gean yang suka membaret-baret mobil aku. Tema kita hari Senin adalah matematika asik dan menyenangkan. Nah, jadi kalau matematika mau asik dan menyenangkan seperti apa sih? Ikuti Kinanti ya, karena akan ada Intan Elita di hari Senin. Dan jangan lupa Kinanti setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ada juga Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Bye-bye, selamat pagi ibu-ibu. Sampai ketemu lagi. Nun.